Oke, shalom semuanya. Kali ini saya ingin share dalam video ini tentang Kejadian 3. Ya, bacaan saya tentang Kejadian 3 kali ini banyak hal-hal yang menarik yang saya dapatkan sesuatu yang baru dari pembacaan-pembacaan Kejadian 3 sebelumnya ya. Kalau dari saya pribadi ya, kejadian pasal 3 ini dari buku Kejadian ini, em, bagaimana pasal ini kalau saya lihat tragis juga ya. Tragis tapi puji Tuhan ya, di ujung-ujungnya bisa jadi pasal yang memberikan kita harapan ya, harapan di mana semuanya dipulihkan oleh Yesus Kristus. Ya, di sini judulnya manusia jatuh ke dalam dosa ya. Awalnya kita lihat manusia Adam dan Hawa itu sangat innocent, artinya nggak berdosa ya, nggak bercacat, polos. Tapi di situ kita bisa lihat ya, mereka mengalami temptation, pencobaan, dan sayangnya mereka memberontak lewat action mereka, ketidaktaatan sama Tuhan, dan akhirnya eh, mereka malu dengan kondisi mereka yang telanjang. Tadinya telanjang, it's okay gitu ya. Tapi akhirnya mereka malu, dan dari situ mereka mengalami penghakiman dari Tuhan, diusir dari Taman Eden ya. Tapi puji Tuhan, akhir dari Kejadian 3 bukan hanya di situ aja, tapi di akhirnya Tuhan kasih janji bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang dan memulihkan semuanya. Ya, Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi juga ya. Jadi di sini bilang ayat 1, adapun ular yang ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Ular ternyata nggak dibilang paling jahat, tapi di sini bilang paling cerdik ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa setan memakai binatang ular ya. Dan ular ini berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan ya. Kalau kita ingat di Kejadian 2 ya, Tuhan nggak ngomong gitu ya. Makanya Hawa benar ya, di ayat 2 dia bilang, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi dia bilang boleh ya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati ya. Tapi setan ini paling jago. Satan is the best at twisting the word of God. Yang paling jago memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dia bilang katanya semua pohon dalam taman ini nggak boleh dimakan kan? Ya, padahal boleh dimakan kecuali satu buah yang ada di tengah-tengah tamannya. Dan Hawa berhasil ya mengkoreksi setan. Tapi setan ternyata nggak tinggal diam gitu aja. Dia nggak nyerah. Dia pantang menyerah. Nggak segampang itu dia nyerah. Akhirnya ular itu coba lagi ya. Dan dia berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ini dia pengalaman pribadi setan. Ya, dia mau mencoba menjadi seperti Allah. Ya, Lucifer dia lakukan itu, makanya dia jatuh dan dibuang dari surga. Dan dia coba lakukan hal yang sama. Ya, karena dulu dia udah mencoba. Ya, dan kita lihat di sini ya, dia janjikan kalau nanti dimakan itu sebenarnya nggak mati ya, putar balikan lagi, ini jagonya setan ya. Tapi mata kita akan terbuka, kita akan jadi seperti Allah ya. Ngeri banget ya. Apakah Bapak Ibu teman-teman semua mau jadi uh, seperti Allah ya? Dan di sini jelas banget Tuhan bilang, the moment you eat the fruit of it ya, the moment saat kita makan buah itu kita akan mati. Tapi setan putar balikan, dia bilang nggak mati ya. Ini kita harus hati-hati kalau kita tidak menggunakan firman Tuhan, kita tidak baca firman Tuhan, setan bisa putar balikan fakta ya. Dan dia suruh kalau kita makan kita akan jadi seperti Allah. Banyak saat ini orang-orang yang mau memainkan peran Tuhan ya. Lalu perempuan melihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Akhirnya manusia perempuan ini, ya di sini belum ada namanya Hawa ya,
Dia ngelihat ternyata oke juga nih, menarik. Ya ini dia. Dosa itu menarik. Nggak ada dosa yang nggak menarik. Kalau nggak menarik pasti kita semua nggak mau melakukan dosa. Lalu dia mengambil dari buahnya dan memakannya. Akhirnya jatuh juga dia. Dan yang paling menarik sini ayat 6 dibilang, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi kita lihat Adam bersama-sama dengan Hawa saat ini. Dan suaminya pun memakannya. Ini sangat menarik. Ya waktu saya mikir-mikir ini, Adam ini nggak kasih komen, nggak ngelarang, nggak marahin istrinya Hawa. Justru dia mengiyakan. Kalau kita lihat sini dia mengiyakan, bahkan dia ambil bagian juga. Ya, saya lihat di sinilah bahayanya kalau istri yang memimpin dalam keluarga. Ya, bahaya. Dan suami pasif, tidak memimpin, tidak kontribusi dengan apa yang baik. Ya, dia pasif aja, dia ikut-ikutan. Saya nggak ngerti apa sih yang ada di benaknya Adam saat itu. Padahal dia dengar langsung Tuhan berfirman kepada mereka berdua, jangan makan buah pohon yang ada di tengah taman. Ya, ini sangat berbahaya sekali kalau kita laki-laki tidak memimpin dalam rumah tangga. Ya, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, jadi dari samping. Kalau samping itu dia nggak diciptakan dari kepala untuk memimpin atau dari kaki untuk diinjak-injak, tapi dari samping, artinya dia ini partner penolong, ya, yang menolong kita. Penting sekali kita kaum pria ya memimpin dalam hubungan rumah tangga kita. Ya. Lalu kita lihat di sini Tuhan jalan di dalam taman dan Tuhan tanya, ya di manakah engkau? Ini bukan berarti Tuhan nggak tahu ya, Tuhan itu maha tahu. Kita bisa lihat ini Tuhan rindu sekali untuk punya hubungan. Sekalipun Tuhan tahu mereka memberontak, Tuhan masih mau punya hubungan dengan Adam dan Hawa. Begitu juga yang terjadi sama kita. Sering kita berdosa, kita jauh dari Tuhan, tapi kita tahu Tuhan itu kangen sama kita. Tuhan itu rindu sama kita. Ya, dia masih tetap mau, dia masih mau kasih kita kesempatan. Ya. Lalu mereka tahu, mereka malu bersembunyi. Tuhan tanya, kok kenapa bisa bersembunyi? Apakah kamu makan buah itu? Ya mereka ngaku mereka makan, tapi mereka saling tuduh menuduh. Ya, ayat 12 dibilang, Adam bilang gini, ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini saya nggak tahu penekanan yang di mana ya. Dia nunjuk perempuan yang kau tempatkan di sisiku, atau dia menunjuk ke Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon-pohon, dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kok bisa segampang itu ya? Adam nggak mau mengakui, ya Tuhan saya salah, saya laki-laki, saya suami, saya tidak memimpin, saya tidak negor, saya tidak luruskan istri saya. Kita tahu dia malah ikut ambil bagian, dia nggak negor, dia juga makan. Ya, maka aku makan, jadi dia nuduh. Ya, harusnya dibilang Tuhan, I'm sorry, Tuhan saya minta maaf, saya nggak ini jatuh dalam dosa, harusnya saya nggak makan. Lalu Tuhan ngomong sama perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Perempuan ini lihat, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya, luar biasa. Ya, mereka akhirnya saling nuduh Tuhan, nuduh sesama. Ini yang terjadi kalau saat kita melakukan dosa, kita harus cepat-cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan supaya pemulihan terjadi. Ya, bukan saling tuduh menuduh. Ya. Lalu berfirman Tuhan kepada ular itu, Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Ular dikutuk. Ya, ini salah satu binatang yang dikutuk. Ya, ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah kabar baik pertama ya dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Dan juga datang penghakiman
ayat 16. Firman Tuhan kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung